Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Anak soleh solehah, hari ini kita akan meneladani kisah tokoh Islam. Hari ini tokohnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang menyebabkan turunnya surah Abasa. Tapi kisah hari ini adalah tentang Abdullah bin Maktum yang dibantu oleh iblis untuk pergi ke masjid. Nah, kita dengarkan ya ceritanya. Nah, suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum sedang mengikuti pengajian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah sedang memberitahukan bahwa setiap umat muslim yang mendengar suara azan diwajibkan untuk segera menunaikan sholat subuh. Dan untuk para kaum pria itu diperintahkan untuk sholat subuh di masjid, walaupun harus sambil merangkak. Nah, karena keterbatasannya dari Abdullah bin Ummi Maktum, karena dia seorang yang buta, dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah aku juga diperintahkan untuk pergi ke masjid? Kendati pun dengan kondisiku yang demikian, bahwa aku tidak bisa melihat?" Tanya Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Apakah kau mendengar suara azan?" Lalu Abdullah bin Ummi Maktum menjawab pertanyaan Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku mendengar suara azan." Lalu Rasulullah pun memerintahkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk tetap berangkat ke masjid. Dengan penuh keimanan, setiap subuh Abdullah bin Ummi Maktum pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum terjatuh hingga kakinya berdarah. Namun karena ia sudah sangat bertekad untuk pergi ke masjid, ia tetap meneruskan perjalanannya. Suatu ketika ada seorang pemuda yang membantu Abdullah bin Ummi Maktum. Dia menuntun Abdullah bin Ummi Maktum hingga sampai di masjid. Setiap hari pemuda itu selalu menolong dan menuntun Abdullah bin Ummi Maktum. Hingga suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum pun bertanya kepada pemuda tersebut karena ia ingin membalas kebaikan pemuda tersebut. "Wahai pemuda, siapakah namamu? Izinkan aku mengetahui namamu agar aku dapat mendoakanmu kepada Allah." Tanya Abdullah bin Ummi Maktum kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda itu pun menjawab, "Apa untungnya kau mengetahui namaku? Dan aku tidak ingin kau doakan." Mendengar jawaban pemuda tersebut, Abdullah bin Ummi Maktum pun kecewa. Ia pun menjawab, "Kalau begitu, aku tidak ingin lagi engkau menolongku. Cukup sampai di sini saja, engkau menuntunku untuk pergi ke masjid." Mendengar jawaban tersebut, pemuda itu pun menjawab, "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, sesungguhnya aku adalah iblis." Mendengar jawaban itu, Abdullah bin Ummi Maktum terkejut. Lalu ia pun bertanya, "Kalau kau adalah iblis, mengapa selama ini kau membantuku untuk pergi ke masjid?" Tanya Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu pemuda itu pun menjawab, "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah kau ingat saat engkau ingin pergi ke masjid dan lalu engkau terjatuh hingga kakimu berdarah? Saat itu Allah menghapus setengah dari dosamu. Aku takut jika engkau terjatuh lagi, Allah akan menghapus dosamu yang setengahnya lagi. Maka sia-sialah kami, para iblis menggodamu selama ini." Jawab pemuda tersebut. Nah, anak soleh-solehah,
Itu tadi adalah kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau adalah orang yang buta namun tetap semangat beribadah walaupun dengan segala keterbatasan. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah Abdullah bin Ummi Maktum tadi, yang pertama adalah kita harus tetap semangat beribadah apapun kekurangan kita. Jangan sampai kita kalah dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Walaupun beliau buta, tetapi beliau tetap semangat untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, lalu yang kedua, ternyata iblis selalu menggoda kita, walaupun kita melakukan hal yang baik sekalipun. Jadi, ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.